Lebih jauh saya ingin menegaskan kembali sebagai tanggapan juga terhadap pernyataan-pernyataan yang kita dengar dalam dua hari ini. Saya ingin menegaskan kembali bahwa posisi saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mandat Muhammadiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan mandataris Muktamar ke-34 tetap Muktamar ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik ADART maupun peraturan lainnya. Nah, maka dengan demikian pernyataan yang dikatakan sebagai hasil rapat harian Suriah mengenai posisi saya itu tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena kewenangan dari rapat harian Suriah itu sendiri. Dan dengan demikian maka semua langkah, semua tindakan yang menjadi turunan dari pernyataan itu juga tidak dapat diterima, tidak dapat dianggap sah. Termasuk ketika mungkin 1-2 hari yang lalu ada beredar undangan untuk rapat pleno, ini juga tidak dapat dianggap sah. Karena pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rais Am dan Ketua Umum, dan tidak bisa rapat pleno hanya diselenggarakan oleh Suriah saja, ini tidak bisa dianggap sah. Ini yang perlu saya tegaskan. Kepentingan apapun selain mempertahankan tatanan organisasi yang ada, jangan sampai tatanan organisasi yang ada ini runtuh hanya karena keinginan sepihak. Seperti telah jelas, ya, saya kira diketahui oleh semua orang, apa yang disebut sebagai sekitar lebih seminggu yang lalu, hampir 2 minggu yang lalu, ini dilakukan sepihak tanpa memberikan ruang klarifikasi kepada saya, dan itu berarti secara material jelas. Itu apabila diperturutkan, termasuk dengan keputusan keputusan yang di luar wewenang, itu akan meruntuhkan keseluruhan konstruksi organisasi Nahdlatul Ulama ini. Maka saya bertekad bersama-sama dengan teman-teman yang menjadi pengurus harian di sini, ya, ada Wakil Ketua Umum Kiai Masyuri Malik, Ketua Pak Ulil Absar Abdullah, Sekjen Pak Ahmad Syahid Husni, Wakil Ketua Umum Profesor Munizar Ali, Ketua Pak Ketua Ahmad Suaidi, Ketua Pak Profesor Rumadi Ahmad. Ini di depan saya ada bendahara Pak Nur Zaman,
yang lain juga masih ada berkumpul di atas ya, karena kalau turun semua juga tidak cukup tempatnya. Kita semua bertekad untuk menjaga tatanan organisasi ini. Soal apakah benar saya pribadi bersalah atau tidak, silahkan diperiksa. Saya terbuka ya, untuk diperiksa. Ya. Tapi ya tidak mungkin saya menerima hanya dituduh saja tanpa diberi kesempatan untuk membuat klarifikasi. Apapun tuduhan-tuduhan yang ada, silakan dibuktikan dan mari kita proses sesuai tatanan organisasi. Karena mandataris itu memang hanya bisa dirubah. Muktamar, mari kita selenggarakan muktamar. Memang dipimpin bersama-sama oleh Rois Am dan Ketua Umum. Ya. Orang membuat argumen Suriah memang memegang pemenang tentang kebijakan organisasi, yang itu berarti menyangkut agenda organisasi, tapi jelas tidak menyangkut pemberhentian mandataris muktamar. Karena muktamar itu dipilih oleh muktamirin, ya. Mandataris muktamar itu dipilih oleh muktamar dan bisa diberhentikan oleh muktamar. Ya. Buat saya pribadi soal jabatan ini bukan sesuatu yang paling penting adalah mengenai tatanan organisasi. Mari kita laksanakan tatanan organisasi ini. Nah, saya bersama teman-teman telah membuat keputusan dengan tekad untuk menjaga tatanan organisasi ini sekuat-kuatnya. Ya. Supremasi memang, tapi setiap unit organisasi dan setiap pejabat dalam organisasi itu tugas dan wewenangnya diatur oleh konstitusi organisasi. Tidak mungkin kemudian bahwa ada satu unit atau pejabat organisasi yang punya wewenang tidak terbatas, itu tidak mungkin. Tidak ada organisasi semacam itu kecuali kekaisaran, kerajaan, atau katakanlah sistem-sistem semua dibatasi dan semuanya diatur keputusan itu. Nah, kami semua memperjuangkan konsolidasi untuk perbaikan tata laksana organisasi ini sudah sekian lama, termasuk dengan membangun platform digital dan sebagainya. Kami tidak bersedia merelakan semua ini hanya untuk kepentingan-kepentingan kami akan pertahankan ini dengan sekuat-kuatnya. Apabila jalan dialog, jalan musyawarah dengan akal sehat, dengan maksud baik, dengan hati yang tulus, ditolak sama sekali, mungkin karena kepentingan atau apapun, ya untuk menempuh jalur hukum demi menjaga keutuhan dari tatanan organisasi. Demikian saya kira teman-teman media yang saya hormati, ya, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang dapat diterima dan dipahami oleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
demikian keterangan pers dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Ada waktu yang lumayan cukup bagi para rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan. Saya berharap kalau bisa pertanyaannya dibatasi satu saja supaya bisa merata. Silakan Pak Hamzah untuk membagi ya. Silakan sebutkan nama dan dari mana Anda berasal medianya. Baik Gus, saya Ramli dari Times Indonesia. Pertama untuk Gus Ulil, Gus, soal ancaman kepada sampean itu gimana Gus? Saya kira pertanyaannya diarahkan kepada Iya, mungkin Gus Yahya juga bisa ini karena sudah bentuk kemarin Gus Ulil nge-tweet bahwa Gus Ulil mendapat ancaman. Itu pembunuhan atau apa Gus? Kemarin Gus. Mungkin nanti Gus Yahya bisa mengomentari. Gus, kedua soal ya. Gus Yahya dikritik soal ada prinsip sami'na wa ata'na Gus. Ya, oke, kita paham maksudnya. Ya Gus, mungkin itu agak rancu, mungkin bisa dikomentari Gus ya. Demikian. Oke. Langsung dijawab Pak Ketum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hurwi dari Bernas. Ada dua hal yang saya tanyakan terkait dengan soal Ketua PBNU. Maksud saya tadi sudah dijelaskan karena merupakan Muktamar Lampung, maka mungkin perlu dijelaskan soal ADART itu di pasal berapa dan ayat berapa yang mengatur tentang pemberhentian soal Ketua Umum PBNU. Itu yang pertama. Yang kedua, ini banyak rumor di luar soal adanya beberapa cabang yang sudah ditandatangani oleh ketum tapi tidak ditandatangani oleh sekjen sebelumnya. Mungkin itu perlu dijelaskan, kira-kira ada berapa cabang? Soal SK. Oke. Ya. Langsung Pak Ketum mau dulu ya, supaya nggak lupa. Pertama mengenai ancaman-ancaman ya. Bukan cuma Pak Uril yang mendapatkan ancaman-ancaman. Ini orang yang tampangnya pernah kelihatan di media ini, ya, semuanya mendapatkan ancaman-ancaman dengan berbagai cara, ya, mulai dari telepon yang tidak berhenti-henti, WA, macam bentuknya, ya. Bahkan pengurus-pengurus di tingkatan terbawah, saya mendapat laporan misalnya dari PWNU, PCNU ini juga dihubungi ya dengan tekanan-tekanan tertentu. Ya. Nah ini sebetulnya normal, tapi ini menunjukkan bahwa memang ada cara tujuan akhlak ke Nahdlatul Ulama sekedar untuk memaksakan kehendak dan kepentingan saja. Kemudian soal prinsip sami'na wa ata'na, prinsip sami'na wa ata'na itu adalah prinsip kepemimpinan untuk menjamin koherensi, menjamin kepaduan keseluruhan elemen organisasi. Tidak boleh taat kepada jadi menciderai mereka ikut di dalam kesempatan kepada Tuhan ya. Seperti kita sepakat dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, maka menyelisihi Undang-Undang Dasar 1945 itu juga maksiat kepada Khalik. Maka kalau ada siapapun dia, walaupun kita junjung tinggi, mengajak, menyinggung, namanya mengajak bermaksiat kepada Tuhan juga tidak boleh ditaati.
Jadi bahkan di dalam syariat ada aturannya, tidak asal. Termasuk aturan mengenai bagaimana cara menghakimi satu masalah, apalagi menghakimi orang. Itu ada caranya, harus ada bukti-bukti, harus ada proses klarifikasi. Ya. Itu ketentuan agama. Kalau itu dilanggar, itu berarti apapun sikap atau keputusan yang diambil itu batil di dalam pandangan syariah. Ya. Dan melakukan itu semua berarti melanggar syariah dan bermaksiat kepada Khalik. Maka ya tidak boleh diikuti. Ya. Jadi kewajiban untuk taat kepada pimpinan itu apabila atau dalam hal-hal yang tidak merupakan maksiat kepada Khalik. Nah, selanjutnya pertanyaan mengenai ketentuan pemberhentian mandataris itu diatur dalam anggaran rumah tangga pasal 74. Itu jelas sekali di dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 74 yang di situ mensyaratkan satu pelanggaran berat terhadap ADART. Ya. Nah, itu kan pelanggarannya apa dan harus dibuktikan. Dan kemudian diproses di dalam muktamar atau muktamar luar biasa, atau muktamar biasa lah, gitu ya. Jumpa silakan di refer. Nah, itu sudah ada tafsir ganda dalam soal ini. Sementara mengenai wewenang rapat harian sudah diatur bahwa rapat harian surya itu berwenang untuk membicarakan hal-hal kesuriahan. Itu, ya, jadi kelembagaan suriah itu sendiri. Jadi tidak bisa rapat harian surya memecat fungsionaris. Pernah saya katakan belum memecat pengurus di tingkat lembaga saja tidak bisa, apalagi ketua umum, jadi tidak bisa. Memberhentikan fungsionaris itu hanya bisa dilakukan dengan pleno. Kalau fungsionaris pada umumnya selain mandataris ya, fungsionaris selain mandataris itu bisa diberhentikan lewat pleno. Bisa harian Suriah memberhentikan. Nah, mandataris bisa diberhentikan melalui muktamar. Harian Suriah yang melampaui wewenangnya itu tidak bisa diterima. Dan kemudian mengenai SK-SK yang belum ditandatangani, memang ini ada sekitar 80-an SK-SK PWNU dan PCNU yang belum ditandatangani karena tertahan di meja sekjen yang lama, yaitu Pak Saifullah Yusuf. Ya. Bahkan sudah tertahan sampai lebih 1 tahun, sejak 1 tahun ini. Karena memang beliau sejak diangkat menjadi Menteri Sosial, memang sama sekali tidak pernah sempat punya waktu untuk menengok kantor sama sekali sampai sekarang, sudah setahun lebih. Itulah sebabnya kemarin dalam rapat Tanfidiyah, rapat kemudian memutuskan melakukan evaluasi sebab itu dan memutuskan untuk melakukan rotasi kepengurusan. Ya, beliau kita rotasi ke posisi ketua. Dalam hal ini ketua bidang pendidikan, hukum dan media. Yang ini mungkin bisa dikerjakan secara remote. Tapi kalau sekjen ini kan tidak bisa dikerjakan secara remote, memang harus hadir, harus engage, ya setiap hari, ya 7 kali 24 jam setiap minggunya.
sehingga diperlukan personil yang punya kesempatan untuk itu. Ini saya kira demikian. Ya, dulu sudah pernah dalam rapat terakhir sekitar 3 bulan yang lalu, ya, rapat gabungan terakhir diberikan deadline kepada sekjen untuk menyelesaikan penandatanganan itu, karena kita sudah pakai platform digital kan, sehingga ini tanda tangan itu bergerak berjenjang. Kalau sekjen tidak tanda tangan, ya ke atas saya tidak bisa tanda tangan juga. Ya. Ke atas lagi Katekam tidak bisa tanda tangan, Roisam juga tidak mungkin bisa tanda tangan. Nah ini tertahan di sekjen semua pada waktu itu. Nah pada waktu rapat gabungan terakhir lebih 3 bulan yang lalu diberikan deadline 2 minggu, tetapi sekarang sudah lebih 3 bulan dan belum dilaksanakan. Nah itu sebabnya maka kita melakukan rotasi. Ini masih memerlukan proses legal yang sekarang sedang kita tempuh. Mudah-mudahan insya Allah ya, dalam waktu dekat dengan sekjen yang baru Pak Amin Saatusri, ini semua bisa segera diselesaikan. Demikian, terima kasih. Oke, yang berikutnya oke, ini ya ini Mbak ini, terus Anda siapa? Mbak ini dari siapa? Oke. Assalamualaikum Gus, perkenalkan nama saya Rehana dari inilah.com. Kemarin kan juga beredar kabar soal dugaan TPPI yang 100 miliar ya Gus, meskipun entah oleh Bendung. Mungkin ingin penegasannya kembali karena sempat dikonfirmasi sama Roisam. Kemudian juga masih berhubungan, kemarin juga KPK infonya mau mengusut soal dugaan aliran dana tersebut. Dari Gus saya sendiri tanggapannya bagaimana? Terima kasih. Langsung biar nanti. Ya, perkenalkan saya Priska dari izin mau nanya, kalau terkait bencana di Sumatera itu mungkin sekolah NU atau lembaga NU yang dampak, dan tadi kan sempat dijelaskan soal bantuan lewat Lazisnu, mungkin boleh dirincikan. Dan yang kedua aktif ya yang diduga mungkin pembalakan juga menyebabkan salah satu faktor banjir di sana. Kalau dari NU sendiri melihat, baik, pertama tentang masalah TPPU merupakan masalah hukum ya. Ya silakan diproses secara hukum. Ya kita nunggu juga. Ya, kalau ada yang merasa silakan saja. Ya. Gitu loh. Jadi posisi semua orang dalam hal ini sebagai warga negara, kita semua taat hukum. Ya, silakan diproses, tetapi ya jangan belum lalu mengada-ada sudah menuduh TPPU sementara dijadikan alasan, padahal faktanya tidak ada dan indikasinya itu juga tidak jelas. Ya, nah saya juga tidak tahu nanti prosesnya seperti apa. Masa ada kan juga ya sulit terjadilah gitu ya. Tapi sejauh hal-hal menyangkut hukum, kita semua taat hukum. Kita semua taat hukum. Dan kita mempersilahkan apabila ada proses hukum yang dijalankan. Dan kemudian itu ya pertanyaannya ya. Kemudian soal sebelum saya beralih ke bencana, sebetulnya sekarang sudah mulai terbuka kan, bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan di awal itu dasarnya tidak jelas. Sedemikian rupa sampai misalnya auditor membuat pernyataan di media mereka akan mundur karena data yang mereka gunakan yang belum selesai disalahgunakan, dimanipulasi untuk membuat tuduhan-tuduhan itu. Saya kira semua sudah baca ya. Nah, maka ya kita lihat nanti seperti apa. Nanti akan terlihat di situ bahwa memang tuduhan-tuduhan ini memang fabrikasi. Ya.
dan manipulasi dari satu proses yang memang wajar, normal, dan memang kita agendakan, tapi dengan maksud memperbaiki, akan dengan memanipulasinya menjadi tujuan itu saja.